Bagi kita warga Banjarnegara sebenarnya sangat penting membudayakan minum dawet ayu sendiri, terutama karena dawet ayu adalah minuman ciri khas asli dari Banjarnegara yang dari luar kota tidak mungkin bisa meniru. Saya berjualan sejak tahun 2010. Cuman karena kita sebenarnya turun-temurun dari orang tua yang sudah mulai berjualan, akhirnya kita sebagai generasi penerus agar dawet ayu yang asli khas Banjarnegara itu tidak hilang dari pasaran, seperti itu. Bahan baku dari dawet ayu sendiri adalah tepung aren atau padi gelang, kedua tepung beras, terus air pandan sebagai pewarna, terus kita sebagai perasa agar lebih legit untuk menguatkan rasanya itu kita pakai garam sedikit. Kalau pembuatan cendol, dawet ayu itu untuk cendolnya itu pembuatan dari awal kita menyiapkan tepungnya dulu sebelum diadon, seperti padi gelang dengan takaran tertentu, tepung berasnya juga dengan takaran tertentu, airnya baru kita taruh di atas tempat seperti kalau kita biasa pakai tempat seperti kuningan agar hasilnya itu lebih maksimal. Setelah dimasukkan ke kompor, kita aduk kurang lebih sekitar 1,5 jam, baru adonan itu bisa kita sajikan. Dawet ayu itu berasal dulu sejarah dari Mbah Munarjo tahun 1938 itu berjualan di alun-alun Banjarnegara. Nama saya Siti Hamdia, saya anak nomor 2 dari almarhum Bapak Munarjo dan Ibu Munarjo. Awal mulanya Bapak jualan dawet tahun 1938. Pada awalnya itu Bapak usaha dawetnya cuman keliling dari kampung ke kampung dengan dipikul sendiri. Itu umur Bapak 15 tahunan. Itu sudah mandiri, buat dawet sendiri, dipasarkan sendiri, keliling dari desa ke desa. Dawet ayu munculnya itu kan Bapak sudah capek jualan. Lah yang jualan ibu. Itu siang-siang tuh ada pelawak Banyumasan yang namanya Peyang Penjol. Nah itu dawet di tempat ibu. Nah itu nanyain, "Loh Bu, iki loh dawet enak-enak, Kak apa urung dijenengi?" Peyang Penjol bilang begitu. Lah terus ibu bilang, "Ya urung, namanya cuman dawet." Terus, "Lah kan niki sing dodolan ibu. Carane nek wanita kan ayu, tak jenengi dawet ayu ya Bu." Terus ibu, "Ya monggo terserah." Itu awal mula dawet ayu sampai sekarang yang berkembang mana-mana. Dulu itu berjualan di alun-alun Banjarnegara. Kebetulan di situ ada dulu tanggapan namanya Peyang Penjol. Itu kayak kalau di Jawa Timur ludruknya Banyumasan itu tampil di Banjarnegara. Kebetulan yang berjualan itu Mbah Munarjo. Nah, disitulah muncul kata nama dawet ayu Banjarnegara. Di situ yang jualan kebetulan Bu Munarjo, Mbah Munarjo Putri. Di situ beliau berjualan, terus kebetulan dengan ciri-ciri fisik yang menarik, Peyang Penjol menyebut, "Oh ini kok minumannya enak. Kalau saya kasih nama boleh nggak?" "Boleh. Dawet ayu karena yang jualan kok ayu." Ya, akhirnya muncul kata dawet ayu Banjarnegara. Nah disitulah muncul nama dawet ayu Banjarnegara dari 1938 sampai sekarang. Kalau filosofinya, kita yang selama ini mungkin masyarakat belum tahu, dengan ini semar di sebelah kiri, gareng di sebelah kanan, itu menandakan bahwa ini kalau orang zaman dulu menyebut ini mareng. Mareng itu apa artinya? Terang. Jadi doa dari penjual dawet ayu itu sendiri adalah mareng musimnya terang terus, supaya penjual dawet itu laris. Tapi berkembang kemajuan zaman, anak-anak sekarang menyebutnya jadi segar yang diambil depannya. Jadi kesannya dawet ayu adalah minuman yang segar, seperti itu.
Lah ceritanya dawet ayu itu udah mau dipatenkan. Lah bapak saya itu bilang kayak gini, kabeh wong kuwe butuh rezeki. Lah mongko nek dipatenaken wong-wong ki angel badhe ngono rezeki. Lah ora usah dipatenaken, mongko li dawete dadine li dadi rezekine wong-wong. Kayak gitu bapak bilang seperti itu. Lah sampai sekarang mudah-mudahan itu menjadi amal jairahnya kedua orang tua saya kayak gitu. Karena membebaskan orang-orang untuk berjualan sampai ke Indonesia saat ini kayak gitu. Harapan dari penjual dawet ayu sendiri adalah kalau bisa kita sampai ke luar negeri, gimana caranya, untuk proses pembuatannya, standarnya seperti apa, regulasinya seperti apa, agar penjual dawet ayu ini lebih bisa berkembang tidak hanya di kancah nasional tapi internasional seperti itu.